Hadratal Mukarramat, para ustadzah, pengurus Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbu Wahid, Ma'asyiral muslimat, hadirat, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbu Wahid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ditakdir, dibimbing menuju ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang sangat besar yang memang wajib kita syukuri, wajib kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan memperoleh ridho darinya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita baik secara lahir maupun secara batin untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar, untuk bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, dengan harapan kita nanti kelak dapat memandang Allah bersama-sama beliau di surga. Amin. Ma'asyiral muslimat rahimakunallah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Materi pada pagi hari ini adab berdoa, dengan makalah beliau, hikmah yang kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tulibalaka syai'un mislul ittirar wala asra'u bil mawahibi ilaika mislul zillati wal iftikar. Ma tulibalaka, tidak diberikan kepadamu sesuatu mislul ittirar. Mislul ittirar yaitu berupa saat kita butuh. Wala asra'u, dan tidak akan dipercepat bil mawahibi, untuk memberi ilaika kepadamu, mislud dilati wal iftikar, seperti kita merasa hina dan benar-benar merasa butuh. Dari makalah ini, dari pernyataannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pertama firman Allah di surat An-Nisa, lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban was'alullaha min fadlih. Bagi kita, bagi laki-laki akan oleh bagian dari apa yang dia berikan, yang dia lakukan. Bagi perempuan juga akan oleh bagian apa yang dia lakukan. Ini pertama, dasar kita. Setelah itu was'alullah min fadlih, setelah itu mintalah lagi kepada Allah dari keutamaannya. Maksud dari ayat ini hubungannya dengan makolahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kita, orang tua kita, nenek moyang kita ini telah bekerja keras dulu, kerja lahir maupun kerja batin. Kerja lahirnya dengan kerja duniawi, diikuti bisa jadi dengan ibadah-ibadah lahiriah. Kerja batinnya dengan doa-doa tirakat yang beliau lakukan, sehingga beliau memperoleh bagian, kemudian juga kita merasakannya. Jadi beliau memperoleh bagian, kita merasakannya. Yang memang pekerja keras akhirnya memberikan warisan berupa harta. Yang bekerja dengan batin, dengan mencari ilmu, Allah memberikan bagian kepada keturunannya juga berilmu. Dan itu
semua adalah kerja keras dari masing-masing manusia yang akan diterima oleh manusia-manusia itu dan keturunan di bawahnya. Kemudian ada yang kedua, ada orang biasa-biasa, kemudian beliau meniti karir dari nol dan akhirnya Allah memberikan kemudahan sampai bisa sukses. Ini juga bagian dari pemberian Allah atas usaha yang diberikannya, selain nanti was'alullah min fadli, selain hasil doa yang dilakukannya. Ini contoh siapa? Contohnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu dari bapaknya itu bukan raja, bukan pemimpin suku, jadi dari orang biasa, meskipun ke atasnya tetap keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tetap ada keturunan di atasnya. Tapi saat di mbah beliau dan orang tua beliau ini seorang biasa-biasa, yang kemudian Allah juga memilih beliau sejak muda, sejak balik sudah senang riyadhah. Jadi Nabi Daud itu sejak balik sudah senang tirakat, bahasa Jawanya tirakat atau bahasa Arabnya riyadhah. Jadi beliau meniti karir dengan, kalau bahasa orang Jawa, olah jiwaraga, puasa Daud sama Qiyamu Daud, puasa Daud dan bangun malamnya Nabi Daud. Ini meniti karir dari awal, sehingga Allah akhirnya memberikan karunia akibat puasa sama bangun malam. Jadi tiap hari puasa, tiap hari, kemudian sehari buka, sehari puasa terus, yang kemudian akhirnya Allah memberi karunia, ya otomatis di Qiyamul Lailnya ini ada amalan tertentu, yang Allah berikan selain sholat, puasanya juga, yang akhirnya Allah memberikan karunia berupa mukjizat, membuat baju besi tanpa pandai besi. Langsung tangannya beliau bisa melelehkan besi dan membentuk besi yang keras, dibentuk dengan tangan tanpa perapian, tanpa bantuan api. Ini diperoleh bukan semata-mata karena sakti, tidak, bukan semata-mata karena, tapi karena berawal dari usaha yang keras dengan puasa dan bangun malam. Kemudian setelah beliau itu, pekerjaan beliau membuat baju besi itu kemudian dijual, dan ketika ada pendaftaran tentara yang saat itu Bani Israel menghadapi masalah krisis, akan dijajah oleh seorang raja raksasa dari konon dari benua Eropa, memang orangnya tinggi besar, raksasa. Bani Israel kan ada di sekitar Syria, ada di sekitar maksimal arahnya Konstantinopel, Turki. Ini berasal dari belahan bumi timur dan utara, yaitu berarti berasal dari Eropa, yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Jalut. Kalau di Al-Quran disebut Jalut, kalau di legenda Yunani disebut Goliat, karena mengalami krisis dia akan menjajah, kemudian Bani Israel mengalami krisis, akhirnya dipimpin oleh seorang Talut, memang Allah yang menunjuk Talut, yang akhirnya dibuka pendaftaran tentara dan beliau mendaftar bagian dari tentara itu. Jadi orang biasa awalnya. Setelah beliau mendaftar tentara dan
ketika Jalut datang, Raja Goliat datang mau menjajah Bani Israel, maka itu semua mengalami kegalauan, sehingga disebutkan di surat Al-Baqarah menjelang juz 3 itu, Rabbana afrik alaina sabrau wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Doa saat itu orang-orang muslim, orang-orang Bani Israel yang mukmin beriman kepada Allah, supaya diberikan kesabaran untuk menghadapi orang-orang kafir saat itu. Kemudian mengalami krisis, benar, hampir kalah, dan kebetulan jumlahnya juga kalah. Jumlah tentara Tolut yang di dalamnya ada Nabi Dawud itu 313, ada 313, di riwayat 314, sehingga kalau amalan-amalan tertentu, khususnya amalan dengan ada ayat kursi, ada amalan lain, itu biasanya mengambil jumlah tentaranya Tolut, tentaranya yang bareng dengan Nabi Dawud, juga sekaligus tentara perang Badar 313, angka keramat, bukan 212 Wiro Sableng. Nah, ini 313. Nah, tapi jangan identik 313 dengan ngapunten burengan ya, jangan, nggak identik dengan burengan. Kebetulan burengan itu mengambil dari ini agar berjaya seperti Nabi Dawud tujuannya. Dan ini jadi tentaranya Tolut yang dalamnya ada Nabi Dawud itu jumlahnya 313, tentara perang Badar juga 313. Itu memang jadi kodenya burengan. Kalau kemana-mana LDII plus minus 313 bakso barokah 313. Nah, ini memang tentara itu kembali ke sini. Jadi setelah itu ketika menghadapi Jalut, seorang raja raksasa dan paling kuat, yang menghadapi adalah David atau Nabi Dawud. Karena memang beliau seorang yang riyadhah, seorang yang suka riyadhah, bekerja keras dengan usaha lahir batin, Allah memberikan mukjizat bisa menghadapi raja raksasa dan akhirnya membunuh dan mengalahkan Goliat. Dan disitulah menjadi perhatian yang akhirnya diambil menantu oleh Raja Tolut, dan jadilah pelanjut tahta kerajaan adalah Nabi Dawud. Dan dari hasil Nabi Dawud ini yang menerima warisannya Nabi Sulaiman lebih hebat lagi, lebih kaya lagi, lebih bijak lagi dalam memimpin. Ini karena hasil yang diperoleh dan akhirnya diwariskan hasil riyadhahnya Nabi Dawud alaihi salam. Lah ini kalau cerita dari Al-Quran seperti itu, artinya apa yang diperoleh seseorang ini akan memperoleh hasilnya, kemudian selain itu keturunan juga memperoleh. Kemudian sebelum masuk ke ini masih ada dua cerita lagi. Konon penguasa Kediri dan mendirikan kerajaan Kediri awal adalah Raja Jayabaya, itu kan pendiri kerajaan Kediri. Dan konon untuk menjadikan, memang sudah dari keturunannya Airlangga sebelumnya, dari keturunan juga keturunan Empu Sendok dan keturunan Mataram Hindu. Namun dengan kekuatan riyadhahnya, kekuatan tirakatnya mengawali sehingga sampai 25 tahun berikutnya memperoleh hasilnya. Artinya semua akhirnya menjadi Kediri menjadi kerajaan pertama terbesar setelah Sriwijaya saat itu, tapi lebih besar Kediri, bisa menguasai 3/4 Indonesia sekarang. Ini hasil dari doa, hasil dari riyadhah. Begitu pula yang lebih hebat lagi adalah Sang Mahapatih Gajah Mada. Ini sebelum masuk ke sini, kita referensi dari luar agar kekuatan doa itu yang dapat kita jadikan
pegangan kita untuk meminta kepada Allah untuk dunia ya akhirat juga. Kali ini jelas untuk dunia, dan konon akhirnya meskipun berawal dari dunia karena melalui riyadhah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dengan caranya dulu, suatu saat Allah mempertemukan hidayahnya yang dari sejarah yang ada, entah itu simpang siur atau gimana, tetapi yang jelas dari salah satu bukti yang pernah ditemukan kalau Joyoboyo pernah bertemu dengan Mbah Wasil yang di sini. Akhirnya sempat belajar dari kitab Musarrar salah satunya, dan dari situlah bisa jadi ketika yang sekarang dikenal di Pamenang itu tempatnya mukso, itu kalau bahasa Islamnya, bahasa tasawufnya adalah uzlah. Uzlah itu menyepi, meninggalkan kehidupan dunia untuk ya bisa nanti keluar dari area, keluar dari rumah, dan tidak menunjukkan siapa saya. Bisa jadi sudah menyamar ini menyamar itu sehingga dikenal sudah mati mukso. Tetapi dengan dari keyakinan saya berdasarkan beberapa fakta yang ada, beliau pasti keliling dengan menyamar rakyat biasa dan sudah tidak kembali ke kerajaan, tidak mengatur kerajaan lagi, dan keyakinan saya sudah menekuni beribadah kepada Allah. Jadi mengislamkan, dengan keyakinan saya nih, yang mengislamkan Joyoboyo adalah Mbah Wasil yang dimakamkan di belakang ini, karena ada prasasti yang pernah ditinggalkan yang sekarang ada di Trowulan. Begitu pula Gajah Mada 40 tahun riyadhah tirakat, yang akhirnya diriwayat di konon yang diceritakan dari beberapa sumber bertemu dengan Syekh Jumadil Kubro Trowulan, yaitu sesepuhnya Wali Songo, yang akhirnya masuk Islam dan lengser kepatian setelah sumpah palapa, dan akhirnya uzlah ke Probolinggo di kaki Gunung Bromo di air terjun Madakaripuro. Ini cerita entah itu benar atau tidak, tapi ketika relevansinya dengan materi pada saat ini adalah kekuatan doa, kekuatan riyadhah, kekuatan seseorang dalam meniti karir dunia dan sekaligus akhirat, sehingga Allah memberikan hidayah yang akhirnya uzlah di Madakaripuro, meninggalkan dia tidak selagi sebagai Mahapatih, dan uzlah di sana hanya beribadah kepada Allah, yang kalau orang Hindu tetap menyebutnya namanya mukso. Lah kembali ke sini, lirijali nasibum mimmaktasabu walinisai nasibum mimmaktasabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikmati kesuksesan duniawi dengan kerja beliau sejak umur 9 tahun, diajari dagang oleh paman beliau, diajak dagang sampai ke negeri Syam, masih umur 9. Kalau kembali ke sirah nabawiyah, Rasulullah umur 2 tahun sudah menggembala kambing, dan hasil gembalaannya kambingnya gemuk-gemuk sampai menguntungkan keluarga Halimatus Sa'diyah. Yang pertama, Halimatus Sa'diyah keluarga miskin, setelah mengadopsi, menyusui Rasulullah, menyusui Muhammad kecil. Saat itu akhirnya Nabi Muhammad meskipun beliau kecil tidak manja, dan beliau ikut menggembala kambing di usia kurang dari 2 tahun, dan gembalaannya itu diberikan keberkahan dan gemuk-gemuk sehingga menyebabkan kemakmuran keluarga Halimatus Sa'diyah semakin meningkat. Ini di sirah nabawiyah. Ini Rasul, ini diceritakan di kitab Barzanji, di kitab Tiba, dan indah sekali kalau kita membaca sirah-sirah dalam yang dirangkai dalam bentuk sholawatan. Kalau di kita itu luar biasa. Rasul 2 tahun sudah bekerja lahiriah, menggembala kambing. Kemudian ketika ibunya wafat, ketika ibunya itu banyak sebenarnya Rasul itu ketika melihat sejarah,
banyak membantu perekonomian Halimatus Sa'diyah, juga membantu memang yang ibunya seorang Aminah yang miskin karena memang seorang janda yang sudah ingin menjanda karena cintanya kepada Abdullah. Dan yang banyak mencukupi dalam membantu kehidupan adalah tetap Muhammad kecil. Kemudian setelah ibunya wafat, mbahnya, kakeknya wafat, kemudian dirawat oleh Abu Thalib, dan beliau diajari dagang dan ikut berdagang. Umur 9 tahun sudah berjalan. Jadi beliau enggak, ketika perjalanan menuju Syria yang akhirnya dihentikan oleh seorang pendeta itu, beliau itu tidak manja naik unta terus, naik kuda terus, tidak. Beliau berjalan umur 9 tahun. Jadi riyadah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan usaha lahiriah sudah luar biasa. Sudah diajari berdagang, kemudian setelah lepas beliau bisa dagang sendiri, kemudian bermitra dengan Ibu Khadijah. Beliau bermitra. Jadi asumsinya bukan seorang buruh, bermitra, ngambil dagangan dari Ibu Khadijah untuk dijual, dan ternyata hasilnya luar biasa. Usaha dari Ibu Khadijah semakin maju setelah bekerja sama dengan Rasul, dan keuntungan yang diperoleh Rasul luar biasa, sehingga disitulah beliau sukses. Di umur 25 ketika melamar Khadijah, itu bukan lamarannya bukan geleng-geleng. Jadi lamarannya ketika melamar Khadijah mungkin sultan-sultan sekarang nggak akan melamar seperti Rasul melamar Khadijah, bahwa ini masih melamar, belum mas kawin, 400 ekor kambing. 400 sekarang anggap kali harga minimal 2 juta, 800 juta mas untuk melamar seorang Khadijah. Kalau bukan orang yang sukses nggak bisa. Apalagi ketika menikah, sebagai mas kawinnya 100 onta warna merah yang harganya 100 kali 20 juta atau 30 juta. Kalau unta warna merah itu unta yang mahal, sekitar 30 jutaan, 30 juta atau 35 juta kali 100, 3,5 M. Ini sultan-sultan sekarang melamar calon istrinya paling hanya sekedar seperangkat alat sholat dan sak isinya, sak masjidnya, sak imamnya. Kembali, artinya Rasul itu seorang ketika beliau sudah ketika masih usaha lahiriah diberikan kesuksesan, setelah itu bareng-bareng meniti karir dengan Khadijah sehingga sampai jadi Khadijah itu punya 3 supermarket di Pasar Ukasah. Pasar Ukasah itu ada di Pasar Ukas itu ada di Mekah, kemudian di Madinah ada, di Syam, di Syria ada 3 supermarket miliknya Khadijah ketika bareng-bareng dengan Rasul. Jadi setelah meniti bareng menjadi seorang yang luar biasa. Setelah beliau berumur 32 tahun, Rasulullah ganti riyadah yang lain. Jadi usaha lahiriah beliau terima dengan kekayaan yang luar biasa itu. Setelah itu, setelah beliau umur 32, mulai tahannus di Gua Hira. Jadi mulai menata olah batin di Gua Hira karena kegalauan melihat nurani beliau dan logika beliau tidak terima, jadi menolak saat penduduk Quraisy, penduduk jahiliyah menyembah sesuatu yang tidak berakal. Jadi logika beliau sudah dibimbing oleh Allah sejak awal, sudah nggak terima. Masa toh setelah berdoa ini, makanya kadang-kadang Umar bin Khattab itu sering nangis, ketawa kemudian menangis, karena Umar bin Khattab ini di salah satu asar yang beliau ceritakan saat beliau jahiliyah pernah berdoa buat roti yang besar, roti besar, kemudian dibuat patung, dibuat Lata, Uzza atau Manat, berdoa setelah itu.
Setelah itu sebagai rasa syukur dimakan rotinya. Ya, ini kaum jahiliyah. Artinya apa yang sejak Rasulullah berpikir seperti itu, akhirnya muncul kegalauan gimana ini mengubah. Barulah beliau mulai umur 32 tahun tahanus ke Gua Hira, dan 8 tahun berikutnya baru Allah memberikan hasil menerima wahyu pertama yang hasilnya sekarang dapat kita rasakan menjadi pengikut, menjadi umat terbanyak sedunia dibandingkan umat-umat yang lain. Meskipun jumlahnya tetap sepertiga, jumlah umat Islam jumlahnya tetap sepertiga, sekarang sekitar 2,8 dari sekitar 8 M penduduk bumi. Umat Islam sekitar di statistik 2,8 M. Namun dari jumlah total pengikut-pengikut umat-umat yang lain dari agama-agama lain, tetap kita paling banyak. Ini hasil riyadhah, hasil permohonan Rasulullah SAW yang diikuti dengan keikhlasan. Lah dari sinilah kita belajar mengapa kok bisa seperti itu. Kita berdoa untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita. Kalau mungkin, kalau untuk kepentingan umat, para kiai, para ustadz itu. Tapi kita untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita dulu. Bagaimana yang kita lakukan? Nah, sehingga di sini setelah masing-masing kita memperoleh bagian, entah dari orang tua, entah dari mbah, entah warisan maupun hasil kita sendiri, was'alullaha min fadlih, mintalah kamu kepada Allah kelebihannya, mintalah lagi kepada Allah sampai Allah memberikan yang lebih kepadamu. Jadi bukan hanya sekedar hasil kerja kita, tapi bagaimana Allah menambah tambahannya. Was'alullah min fadlih. Lah dari sinilah apa yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dalam kita berdoa, maturi balaka syai'un misrul ittiror, Allah pasti akan mengabulkan saat kita sudah terpaksa, sudah mentok. Ini yang pertama, berarti ketika keadaan sudah mentok, Allah akan memberikan kepada kita. Sudah mentok, keadaan kita sudah mentok. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memaksakan sesuatu, membebankan sesuatu kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini yang dialami ketika sudah terpaksa, Allah akan menolong. Di surat An-Naml disebutkan ammay yujibul muttarrah, dialah yang akan mengabulkan doa orang yang memang sudah terpaksa, sudah mengalami mudarat, pasti akan mengabulkan. Wa yaksifus su'ah, dan akan membuka, menolong dari keburukan-keburukan yang ada. Ini yang pertama yang ketika kita berdoa, ketika terpaksa pasti Allah akan berikan pertolongan dengan doa kita. Nabi Musa alaihi salam mengajak ribuan umat, ratusan umat yang dikejar oleh Fir'aun. Mentok, sudah nggak bisa berpikir, sudah ada di tepi Laut Merah, nggak bisa berpikir. Apa yang harus saya lakukan? Berdoa kepada Allah. Bisanya berdoa, sudah terpaksa dan harus memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan dengan kemukjizatan. Cukup Allah perintah untuk memukulkan tongkat. Jadi perintah Nabi Musa untuk memukul tongkat, Laut Merah terbelah karena sudah terpaksa. Jadi kalau terpaksa pasti diberi oleh Allah. Dan inilah namanya keterpaksaan Allah dalam memberi. Setelah itu tongkat ini nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilakukan ulang, nggak bisa. Setelah menyeberang ke Jazirah Najd, ke Jazirah Arab sekarang. Jadi setelah menyeberang ke Jazirah Arab dari Mesir, menyeberang ke Jazirah Arab, umatnya sempat minta,
biar jalan pintas, ingin kembali ke Mesir, tolong dipukulkan lagi, nggak bisa sudah. Jadi inginnya jalan pintas, ingin kembali ke Mesir nggak usah memutar ke utara dulu, pinginnya lewat jalan Laut Merah, lewat nyebrang lagi. Ketika minta sudah karena nggak ada keterpaksaan, ya nggak bisa dipukul bola-balik, tetap nggak bisa, terbelah lagi Laut Merah. Artinya permintaan kita kepada Allah saat sudah memperoleh bahaya mentok, maka disitulah pertolongan Allah datang. Makanya kembali bergantungnya kepada Allah, doa. Apapun yang kita alami, doa. Dengan terpaksa sudah. Begitu pula Nabi Ayub, Rabbi inni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sudah lama ini mengalami sakit karena sudah mentok. Akhirnya Allah memberikan pertolongan. Kan Nabi Ayub asalnya seorang yang kaya, karena ada sedikit rasa sombong sebenarnya ketika kita melihat sejarah, sedikit rasa sombong ketika ditanya oleh umat. Ini Nabi, kalau kita beda lagi. Kalau para Nabi itu ketika ada sedikit kesalahan, Allah mengujinya berat sekali. Jadi umat saat itu menyampaikan, wahai Ayub, engkau seorang yang luar biasa, sudah kaya raya, ibadah, dan masih care kepada kami, masih perhatian kepada kami. Wah, engkau seorang yang luar biasa. Nabi hanya menjawab, ya begitulah. Hanya menjawab, ya begitulah. Langsung Allah memberi ujian dari kaya raya yang kebetulan istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya banyak, tinggal didampingi seorang istri yang pertama yang paling tua. Mengalami bertahun-tahun mengalami sakit, Nabi Ayub setelah mentok keadaannya sudah hampir nggak kuat, sama mengalami, semua mengalami rasa khauf itu mengalami. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa mengalami, rasa khawatir mengalami semua. Nggak ada yang nggak mengalami. Nabi Ayub mengalami rasa, ya Allah, meskipun beliau tetap ibadah, tapi itu muncul tetap rasa khawatir, gimana keadaan saya terakhir. Anni masanya durru wa anta arhamur rahimin, di surat Al-Anbiya. Jadi ketika beliau mengalami seperti itu, akhirnya muncul pertolongan Allah yang luar biasa. Istrinya yang seharusnya sepuh menopause melungsuni menjadi muda lagi. Nah, istrinya itu melungsuni jadi muda lagi sehingga bisa melahirkan putra lagi untuk pelanjut keturunan Nabi Ayub. Ini mengalami sesuatu yang luar biasa karena ada keterpaksaan. Sehingga kalau sudah terpaksa kita berdoa pasti diterima, pasti cepat dikabulkan. Ini kalau sudah ada keterpaksaan. Jadi yakinlah, karena selama kita masih diberikan kehidupan, maka Allah pasti masih memberi rezeki kepada kita. Jadi inna makkanam fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, aku menempatkan kalian di bumi dan aku menjamin kehidupan kalian selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka disitulah rezeki Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, kembalikan kita untuk selalu berdoa dan bergantung kepadanya. Jadi ini yang pertama. Jadi untuk kita berdoa, yang kita lakukan benar-benar dalam keadaan terpaksa, kita sangat butuh. Ya Allah, saya butuh, ingin cepat haji. Nah, ini butuh juga kan haji. Ya Allah, saya ingin butuh, ingin bagaimana saya bersedekah banyak. Ini juga butuh. Jadi ketika kita mengalami seperti itu, Allah akan memberikan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala asra'u bil mawahibi ilaika mislud dhillati wal iftikar. Saat kita berdoa agar cepat dikabulkan doa kita, maka kita harus merasa hina di hadapan Allah. Jadi harus merasa sangat hina sekali. Kita nggak bisa apa-apa kalau tidak ada pertolongan Allah. Merasa banyak kotornya kita, sehingga kita harus benar-benar
berdoa kepada Allah dengan permohonan yang memang kita banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, wal iftikar, dan kita merasa butuh, sehingga pertolongan Allah kepada Nabi Adam saat Nabi Adam diturunkan dari surga nyampe di bumi gelap gulita ini yang dirasakan oleh Nabi Adam. Dan inilah gambaran bahwa kehidupan yang gak enak itu ketika gelap gulita. Keadaan kita ketika mengalami ujian ini namanya digambarkan seperti gelap gulita. Nabi Adam gimana doanya? Pertama, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sangat zalim, aku sangat aniaya kepada diriku. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihiku, maka akan menjadi orang yang rugi. Jadi yang diakui pertama adalah kekurangan kita. Yang diakui pertama ketika kita berdoa, ini sebenarnya mengakui kelemahan kita. Memang di sisi lain kita boleh ada hadis yang menceritakan, untuk wasilah, tawasul, wasilah, bahwa kita boleh sempat menyebut apa kebaikan yang pernah kita lakukan, boleh. Tapi yang paling pertama kita minta kepada Allah dalam kita berdoa, akui kelemahan kita, akui bahwa kita zalim, kita ini hina, kita ini lemah, nggak mampu apa-apa. Antal ghaniyu wa antal fakir, ya Allah, engkaulah yang maha kaya, wa anal fakir, dan aku benar-benar butuh kepadamu. Ini dalam doanya beberapa ulama-ulama tasawuf, mengaku dirinya fakir, mengaku dirinya lemah, mengaku dirinya ajizun. Ya Allah, saya sangat lemah sekali, engkaulah yang maha kuat, engkau ya aziz. A'izzani ya Allah, kuatkanlah diriku. Ana ajizun, aku seorang yang lemah. Ana ajizun, aku seorang yang lemah. Ini doanya para ulama. Artinya ngakui kelemahan kita. Nabi Yunus alaihissalam saat berada di perut ikan paus, merasa terpaksa sekali. Apa yang dilakukan beliau? Gak merasa, padahal Nabi Yunus itu seorang dai di kaumnya, sudah punya masa 100.000 dai sekitar punya kaum jamaah 100.000 ilamiati alfin au yazidun, lebih dari 100.000 disebutkan di surat As-Saffat itu Nabi Yunus, dan dakwah kepada kaumnya. Kalau itu Nabi Yunus doanya agak menyombongkan diri, ya Allah, saya sudah berdakwah kepada mereka, kenapa kalau saya seperti ini? Enggak seperti itu Nabi Yunus. Enggak mengaku hasil dakwahnya, enggak mengaku bahwa saya yang terdolimi, ya Allah, saya berdakwah kepada mereka, marah mereka, mengusir saya, seharusnya gitu. Nabi Yunus tidak. Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, apa yang beliau lakukan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada sembahan yang paling patut kecuali engkau. Inni kuntu minadz zalimin, subhanaka, engkau maha suci. Inni kuntu minadz zalimin, kami orang-orang yang zalim, saya termasuk orang yang zalim. Artinya Nabi Yunus mengakui kelemahan, mengakui kesalahan, mengakui memang sebenarnya tidak pantas untuk berdoa, tapi terpaksa harus berdoa, terpaksa harus meminta. Makanya kan nggak bisa kita usah nggak pantas untuk berdoa kemudian nggak berdoa, itu salah. Ketika kita memang hina, disitulah kita gunakan kehinaan kita di depan Allah untuk mengakui kelemahan kita di depan Allah. Disitulah kita berdoa. Jadi doa kita akan lebih cepat dikabulkan kalau mengakui kelemahan kita. Jangan sok-sokan dengan doa kita, apalagi doanya sambil hanya sekedar formalitas. Jadi tidak boleh sok-sokan dengan doa kita. Ya Allah, saya kurang apa? Saya sudah berdakwah, saya sudah ngajak orang-orang ngaji, saya sudah banyak sedekah, saya sudah setiap hari tahajud, kenapa saya kok seperti ini? Wah, itu namanya bukan berdoa, menyalahkan Allah. Jadi kalau namanya berdoa, akui kelemahan kita. Amma yujibul muttarrah,
idza da'ahu. Jadi kita benar-benar mengakui ini dalam kita berdoa. Jadi dari doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW, itu mengakui kelemahannya dulu. Contoh doa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, karena saya sering lupa, karena saya sering keliru, maka pertama jangan kau langsung tegur aku, jangan kau langsung siksa aku disebabkan lupa atau keliru. Setelah itu mohon agar tidak diberi beban yang berat dan seterusnya. Artinya bahwa kita berdoa, akui kehinaan kita, akui kelemahan kita, bahwa kita sedang butuh kepada Allah. Maka karena sedang butuh kepada Allah, maka disinilah was'alullah min fadlih, mintalah kamu kepada Allah dengan semua karunia Allah, mintalah sebanyak-banyaknya. Maka wasilah dalam berdoa diawali. Jadi nanti urutannya, nanti penutupnya ada urutannya. Urutan kita berdoa yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan tuntunan dari sunnah Rasul yang Imam Ghazali di sini mengurutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi intinya bahwa kita berdoa itu harus penuh dengan ketawaduan, khosyi'am mutasaddi'am min khosyatillah, penuh dengan khusyuk, tawadu, kemudian ada rasa takut kepada Allah, ada kehusyuan, ada ketawaduan, penuh dengan merasa rendah di hadapan Allah, dan ada rasa takut kepada Allah, takutnya kepada Allah. Makanya di situ kita selalu bagaimana kita agar merasa ada yang pertama Rasulullah SAW ini contoh. Rasulullah SAW ini menyabdakan ittaqu da'watal madlum, takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Dizalimi ini artinya merasa ittiror, merasa benar-benar terpaksa. Fa innahu laisa lahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab di antara dia dan Allah. Lah kita ini dalam kehidupan, ketika berpikir terus merasa berat, disitulah kita kesempatan untuk berdoa. Kalau memang kita tidak merasa berat, berusaha memberatkan diri. Bagaimana memberatkan diri? Rasulullah SAW tadi, setelah beliau menikmati kekayaan, umur 32 tahun beliau memberatkan diri ke Gua Hira. Ini maksudnya memberatkan diri ini adalah kita riyadhah, berdoa dengan berusaha semaksimal mungkin melalui amalan-amalan kita, melalui apa yang dapat kita lakukan, seperti apa dicontohkan oleh Rasul dan para nabi sebelumnya. Contoh lain, doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir, di surat Al-Qasas. Ya Allah, sesungguhnya aku dengan semua yang Engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, fakirun, kami benar-benar mengharapkan ya Allah. Jadi jadi doa para nabi itu tidak ada yang membanggakan hasil kerjanya, nggak ada yang membanggakan apa yang telah beliau lakukan, dan bahkan setiap kebaikan yang beliau lakukan ini merasa semua dari Allah dan kita butuh. Ini doanya Nabi Musa ini kan ceritanya gini. Doanya Nabi Musa, kalau sebenarnya kalau di hadis boleh kita setelah berbuat baik kita berdoa atas nama kebaikan yang kita lakukan, ini boleh untuk memotivasi kita sebenarnya. Lah ini Nabi Musa
Nah, juga bagian dari kita berhubungan berkomunikasi dengan manusia ini sebenarnya saat kita telah menolong orang lain jangan mengharap ucapan terima kasih dari orang lain. Innama di surat Al-Insan disebutkan innama nut'ibukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku memberi sesuatu kepada kalian karena Allah dan aku tidak butuh ucapan terima kasih dan balasan dari kalian. Dari ini Nabi Musa ceritanya setelah menolong dua gadis yang lemah, putrinya Nabi Syu'aib, dan nolongnya nggak ada tendensi. Mungkin kalau saya tendensi karena kebetulan cantik-cantik. Nah, kalau Nabi Musa nggak ada tendensi. Dua orang gadis yang kebetulan antri mengambil air, Nabi Musa berniat menolong. Ambil air, mengambilkan air. Setelah mengambilkan air diberikan, Nabi Musa langsung fatawala ila dhilli. Kemudian Nabi Musa menepi dan itulah Nabi Musa berdoa. Jadi habis melakukan kebaikan, Nabi Musa berdoa. Kebaikannya tadi menolong dua orang tidak butuh, menolongnya karena lillahi ta'ala, karena mengharap pemberian Allah yang pertama. Yang kedua tidak butuh ucapan terima kasih, langsung diberikan. Langsung Nabi Musa itu berpindah tempat, menjauh. Setelah itu doa tadi, ya Allah, semua yang Engkau turunkan kepada kami benar-benar mengharap kepadamu. Kebaikan yang Kau berikan kepada kami mengharap kepadamu. Nggak pernah menyebut. Artinya habis menolong nggak pernah menyebut. Sama kita dalam untuk berdoa. Dalam untuk berdoa itu berbuatlah baik dulu. Berbuatlah baik dulu. Setelah itu kita minta kepada Allah dengan penuh kerendahan. Maka dari sinilah maka ada berdoa melalui wasilah berbagai macam kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan tidak perlu disebutkan. Ini berangkat dan belajar dari Nabi Musa dalam doanya setelah menolong dua orang putri, yang akhirnya dari doa itu juga akhirnya Allah nikahkan beliau dengan putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Lah dari sinilah adab doa kita yang pertama. Jadi adab doa kita yang pertama, yang jelas selain kalau yang pertama tadi saat kita butuh itu sewaktu-waktu, saat kita sedang mengalami galau pol, sedang kita saat mengalami benar-benar stres, bahkan sampai menangis, ya Allah masalah saya kok berat sekali, langsung doa menyebut nama Allah dengan kerendahan kita itu tanpa adab tertentu. Saat kita sedang dalam keadaan apapun, saat kita seperti dialami oleh Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus di perut ikan itu mau pakai adab nggak bisa, namanya di perut ikan, karena beliau sedang berada dalam kesulitan. Disitulah kita doa dengan pengakuan kehinaan kita, dosa kita, kotoran kita dan semacamnya, baru kita minta jalan keluar kepada Allah. Ini ketika benar-benar terpaksa, hati sedang galau, sedang bingung, sedang stres, sambil menangis kita doa dalam keadaan apapun. Tapi ketika kita sedang biasa-biasa, ada adabnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Musa tadi dalam kisah dalam surah Al-Qasas, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam keadaan suci, ambil wudhu. Karena Nabi Musa tawalla ila dhilli, setelah menolong orang, kemudian Nabi Musa itu menepi di bawah pohon, dan disitulah beliau bersesuci kemudian bermunajat kepada Allah. Jadi ambil wudhu untuk kita berdoa. Setelah itu kalau memungkinkan sholat dulu 2 rakaat kalau memang di luar sholat fardu. Kalau memang setelah sholat fardu, selesaikan di sholat fardu. Kalau memang pas kita sedang butuh tapi nggak sampai dalam kita butuh itu tidak sampai benar-benar terpaksa,
maka disitulah kita ada proses bersesuci, ambil wudhu, menutup aurat otomatis karena kita mau sholat. Setelah sholat kita berzikir dulu kepada Allah. Zikirnya paling tidak istighfar, karena pengakuan diri kita yang paling kotor dengan istighfar. Pengakuan kita saat banyak dosa dengan memohon ampun kepada Allah. Zikir dulu. Boleh zikir yang maksurat atau zikir karena mungkin kita benar-benar putus dengan zikir yang kita ketahui seadanya, sebisanya. Pokoknya zikir. Zikirnya menyebut nama Allah, jangan menyebut nama lainnya. Nah, ini zikirnya, ini yang bahaya. Jangan menyebut nama lainnya. Nanti ketika kita butuh uang, menyebut nama Allah bukan nama yang lain. Ini jadi zikir. Setelah zikir kita memulai doa, otomatis menghadap kiblat karena habis sholat, jadi menghadap kiblat. Setelah itu dalam prosesnya sabda Rasulullah SAW, jadi ad-du'a'u mu'allakun bainas sama wal ard, doa itu digantung antara langit dan bumi, hatta yusannallahu, sampai nama Allah dipuji, wa yusolli alayya, dan membaca wa yusalla alayya, dan dibacakan salawat untukku, atau wa yusannillah, sampai orang itu menyebut atau memuji Allah, wa yusalli alayya, dan salawat kepadaku. Jadi adabnya doa setelah kita zikir, mengawalinya dengan memuji Allah, otomatis di sini ada basmalah, hamdalah, habis itu sholawat. Dalam sholawat setelah itu yang kita akui dalam rangkaian itu, meskipun sudah diawali dengan istighfar, diawali dengan pengakuan kita, di rangkaian ini setelah kita baca hamdalah dan baca sholawat, kita jangan langsung minta kepada Allah, akui kelemahan kita dengan permohonan ampun. Boleh Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu Masya Allah luar biasa sekali. Sayyidul istighfar, mengakui kelemahan kita. Sayyidul istighfar, sudah hafal sayyidul istighfar? Kita coba satu kali aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Proses menuju faghfirli, sayyidul istighfar, proses menuju Allah faghfirli, mengakui kelemahan kita. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada sembahan kecuali Engkau, aku hambamu, dan aku ada pada janjimu, ada pada agamamu, ada pada aturanmu, mastata'tu, tapi aku nggak mampu. Ada pengakuan kita lemah, nggak mampu. Kita menjalankan syariat Allah, banyak yang kita masih melanggar, banyak kita yang masih banyak melakukan kesalahan. Akhirnya a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Jadi sampai minta. Jadi disinilah abu laka bi nikmatika wa abu bidzambi, ya Allah, aku membawa nikmat darimu dan sekaligus aku membawa dosa, mengakui kelemahan kita. Jadi rangkaian doa itu setelah basmalah, hamdalah, sholawat, baru kita beristighfar kepada Allah. Kalau saya biasanya kalau nggak Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, mengakui kelemahan saya, melakukan kelemahan kita, juga sayyidul istighfar. Baru setelah itu ditutup dengan hamdalah dan sholawat lagi. Ini memang
sabda Rasul tadi, doa masih digantung antara langit dan bumi sampai diawali dengan hamdalah sholawat, diakhiri dengan hamdalah sholawat. Di tengah-tengahnya tadi sebelum kita masuk ke doanya, disitulah kita ada permohonan ampun, mengakui kelemahan-kelemahan kita, baru kita minta doa sesuai dengan keinginan kita, dengan terus mengharap dan mengharap dengan merasa kita nggak mampu apa-apa. Inilah yang adab-adab berdoa yang diuraikan dari makalah Syekh Ibnu Athaillah Iskandari. Intinya, pertama karena terpaksa, yang kedua dalam doa kita akui kelemahan dan kebutuhan kita kepada Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga semakin menjadikan kita menjadi lebih baik, baik dunia kita maupun nanti baik untuk akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.